6 bulan lalu saya dipanggil ke istana bicara dengan Pak Prabowo. Maaf Pak Handoyo, mungkin sudah dengar 1-2 kali ini, jangan ini sudah jenuh dengar ya. Tapi karena Pak Mahfud belum dengar, ya Pak Ruru belum dengar, ya Pak Fahri belum dengar, Pak Habib Lutfi belum dengar, Pak Adi Aksa Daud belum dengar. Saya mau cerita. Saya dipanggil istana, yang ngobrol-ngobrol dengan kakak saya, dia cerita sama saya, Syim, saya baru ditemukan ya, ada anak kecil, bocah namanya Naila. Anak kecil ini gak sampai berapa tahun umurnya, 45 atau berapa. Tinggal bersama 2 saudaranya dengan ibunya. Ibunya ditinggal suaminya. Ditinggal suaminya dan istri dan anak ini tidak diurus. Ternyata di Indonesia banyak berapa bapak brengsek ternyata. 3 anak ditinggal dalam gubuk. Ibu mereka dapat penghasilan dari mana tuh? 600.000 rupiah per bulan. Gubuk itu saya sedih. Kaget waktu itu Pak Gus Ipul ya, Menteri Sosial kasih lihat ada paparan. Tapi saya dengar dari Prabowo. So Prabowo bilang, Sim, kalau bukan kita yang bantu mereka, siapa bantu mereka ya? Kita harus bantu mereka. Dan di situ lahir program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat untuk Naila, saudara-saudaranya, dan Naila lainnya seluruh Indonesia yang ternyata banyak. Kita berikan kesempatan untuk the least of the least, the lowest of the low, yang tidak mungkin dapat kesempatan belajar. Kita berikan harapan bagi mereka. Itu yang Pak Prabowo waktu itu berkaca-kaca hampir nangis di depan saya. Kita harus bantu mereka, Syim. Kita di situ. Ya, kenapa sekolah Garuda? Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini bukan untuk anaknya Habib Lutfi, bukan. Bukan untuk anaknya Pak Handoyo, atau anaknya Pak Fahri, atau anak Babinsa, bukan. Bukan untuk anak kepala desa, bukan untuk Kapolsek, bukan. Mereka semua sejahtera. Ini adalah yang di bawah mereka. Dan ternyata di bawah mereka banyak juga. So ini kita berbuatkan, kita merubah nasib jutaan anak-anak. Di samping itu ada program Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini untuk memberikan pendidikan khusus Science, Teknologi, Engineering, Mathematics, and Medicine untuk semua anak yang berbakat dan semua anak yang punya IQ tinggi. Itu boleh. Cucunya Pak Habib Lutfi boleh. Cucunya Pak Adi Aksa boleh. Cucu kita semua boleh. Saya lihat semua di sini sudah sejahtera, saya lihat. Tidak ada prasejahtera di sini. Saya kira banyak yang lebih sejahtera dari saya lihat. Ya lebih gemoy lah. Kan nggak boleh kurus. So ini prestasi-prestasi. Tujuan kita adalah untuk memberikan makanan gratis untuk 82 juta jiwa. 78 juta anak, sekolah, anak prasekolah, dan 4 juta anak-anak dalam rahim ibunya yang belum lahir. Kalau ternyata banyak ibu-ibu yang miskin melahirkan anak-anak yang cacat, itu ada data. 50.000 anak setiap tahun lahir dengan mental atau tubuh tidak sempurna, disabilitas, atau dengan kata dulu namanya cacat. 50.000. Dan itu tercatat dan banyak yang tidak tercatat. Catat karena ibunya miskin, tidak dapat nutrisi yang baik. Kita
bertekad untuk memberikan semua ibu-ibu di Indonesia yang mengandung dapat makanan yang bergizi, nutrisi yang baik. Ini adalah program investasi, bukan program konsumsi. Anak-anak kita adalah modal. Modal yang kita harus pelihara, kita serawat, dan kita harus perbesar, dan kita harus mendidik. Itu ada investasi. Dan di sini ada program-program yang besar untuk hemat kebocoran-kebocoran, menutup kebocoran. Pak Prabowo sudah bersumpah akan berantas korupsi. Dan sudah ada program-program dan nyata, aksi nyata, tindakan nyata. Ternyata waktu Pak Prabowo disumpah jadi presiden, dan saya kira Pak Fakhri di sidang kabinet mungkin sudah tahu lebih dari saya. Ternyata dilaporkan bahwa ada 3,7 juta hektar hutan lindung dan taman nasional dirampas, dicuri dari pengusaha-pengusaha nakal dan ditanami 3,7 juta hektar kebun sawit, semua ilegal.